Dosa kita kepada Allah lebih mudah diampuni asal kita taubat. Dosa kita kepada manusia tidak akan diampuni kecuali saling memaafkan, saling menghalalkan kedoliman-kedoliman yang kita lakukan kepada saudara kita sesama manusia. Yang kedua bedanya bahwa setiap dosa yang kita lakukan kepada manusia itu pasti kita ada dosa kepada Allah. Tapi tidak dosa kita kepada Allah. Setiap dosa kita kepada Allah belum tentu kita belum tentu punya dosa kepada sesama. Paham ya Pak ya? Saya ulangi. Setiap dosa kita kepada sesama hamba, otomatis kita punya dosa kepada Allah. Tapi tidak setiap dosa kita kepada Allah, kita punya dosa kepada. Contoh, biar lebih terang. Saya punya dosa kepada tukang kamera misalnya. Ini nggak tahu nih, saya nggak ada janjian Pak. Saya gibahin dia misalnya. Gibah. Saya rasani dia, saya sebut-sebut keburukannya dia di depan umum. Jatuhkan martabat dia, saya punya utang dosa kepada dia. Dosa saya kepada Mas tukang kamera jelas. Saya harus minta maaf pada dia dan dia memaafkan baru selesai urusannya. Saya punya dosa kepada Allah enggak? Gara-gara saya yang gibah saudara saya ini. Halo Pak, ini pertanyaan. Punya. Kenapa kok punya? Karena melanggar larangan Allah. Allah melarang, mengharamkan ghibah. Yang kita langgar aturan Allah, maka kita punya dosa juga kepada Allah. Saya ngambil barang orang, ngentit, nyopet, nyuri, jambret, misalnya. Saya punya hutang kedoliman barang yang kita ambil, yang saya ambil. Naudzubillah. Ada nggak dosa saya kepada Allah? Pasti. Kenapa? Melanggar aturan Allah, mengambil hak tanpa jelas dan tanpa kehalalan. Ini jamaah rahimakumullah yang patut kita waspadai dalam kehidupan ini. Maka Rasulullah SAW mewanti-wanti tentang dosa sesama ini. Karena banyak kasus, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang sudah di hadapan Allah nanti di akhirat menjadi orang-orang yang bangkrut. Bahasa hadisnya muflis. Bukan muklis. Mana? Bang Muklis. Muklis itu orang yang ikhlas. Kalau muflis, orang yang aflas. Bangkrut. Rasul bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian wahai para sahabatku siapa itu orang bangkrut? Sahabat tentu berpikirnya bangkrut adalah orang yang dalam niaganya barangnya habis, duitnya habis, masih punya utang pula lagi. Asetnya kejual habis untuk bayar utang nggak cukup. Itu namanya bangkrut total. Apa kata Rasul? Bukan itu yang kumaksud. Muflis di sini, bangkrut di sini. Yang kumaksud bangkrut di sini adalah bangkrut di akhirat nanti, yaitu orang-orang yang datang menghadap Allah, mati menghadap Allah, pulang ke hadapan Allah, meninggalkan dunia ini dengan membawa madzalim, kedoliman banyak, yang kata Rasulullah, satama hadza wa latama hadza wa katama hadza wa syatama hadza. Dia menempeleng si fulan tanpa alasan jelas, memfitnah si fulan, meninju si fulan, memakan harta si fulan tanpa halal. Lalu nanti di hadapan Allah, orang-orang yang kita zalimi itu mengadu kepada Allah, minta keadilan. Lalu kita dipanggil, betul kamu pernah melakukan
mukul si fulan ini, memfitnah si fulan ini, ngambil hartanya fulan ini, tidak ada lagi kedustaan, tidak ada lagi kita mengelak, tidak ada lagi kita berbohong di hadapan Allah. Nanti semua saksi-saksi dihadirkan oleh Allah dan kita tidak bisa lagi mengelak. Hanya bisa mengatakan, iya betul ya Allah, Engkau maha tahu. Hari ini tidak ada duit lagi, bayar. Allah maha adil, hitungan Allah maha cepat, otomatis, nggak pakai kalkulator lagi, langsung tek 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 tek. Pahala orang zalim tadi dikasihkan kepada orang yang ngadu tadi. 1. Selesai? Belum. Ternyata datang lagi yang 1. Datang lagi yang 2. Ya Allah, saya mengadu kepadamu, ya Allah, minta keadilan kepada Engkau ya Allah hari ini. Dulu saya difitnah. Yang melakukan itu dia ya Allah. Tapi yang masuk penjara saya. Saya nggak bisa lagi. Nggak ada yang membela aku ya Allah. Pengadilannya nggak adil ketika di dunia. Aku minta keadilan di dunia, di akhirat ini ya Allah, di hadapanmu. Allah maha adil. Dibayar pakai pahala amal orang tersebut berkurang. Saking banyaknya orang yang didolimi dalam hidup ini, lalu mengadu kepada Allah sampai pahala orang soleh tadi, yang banyak dolim tadi, habis. Pahala sholatnya habis, pahala puasanya habis, pahala umroh hajinya habis, tapi masih ada saja orang yang datang ngadu. Ya Allah, kami orang yang kesekian yang ngantri. Orang inilah yang membuat saya bangkrut dagang saya. Karena difitnah. Begini, begitu, begini. Ya Allah, saya mohon keadilan. Mau dibayar pakai pahala orang itu udah habis. Akhirnya dosanya orang yang ngadu tadi ditimpakan kepada orang yang dolim tadi. Begitu seterusnya sampai kemudian bertumpuk dosa yang diambil dari orang-orang yang didolimi tadi, akhirnya dia terjerembab masuk neraka. Namanya bangkrut. Halo guys, jadi kali ini aku dapat skincare facial wash dari Dr. Ferihana Skincare. Dan ini adalah facial washnya. Dan selain facial wash, di sini aku juga dapat night cream dan juga ada day cream pastinya. So sebenarnya yang paling keren itu facial washnya. Kita entar kemana dan saya mager ngambilnya, jadi ayo kita lanjut reviewnya. Skincare for men dari Dr. Ferihana ini ampuh banget buat ngangkat komedo dan bikin kulit jadi lebih bersih. Terutama di facial washnya ini. Nah, di sini kerennya. Jadi di packaging facial washnya itu sudah ada kayak pembersih komedo. Jadi kayak sejenis sikat gitu, tapi nggak kasar sama sekali. Keren nggak tuh? Oke, so kalau kalian mau skincare ini, kalian bisa langsung aja ke kotak pemesanan di bawah ini. Oke, IG-nya Dr. Ferihana Men Skincare. Nggak apa lagi, langsung aja pesan. Oke.